sebelumnya digambarkan dulu. Jadi saya biasanya nah, jadi DSRP itu buat dia untuk merangkai itu sudah mulai lancar. Jadi sebelum terkadang juga saya membacanya itu pakai metode biar adiknya itu nggak bosan kayak gini. Saya itu buat tarik garis. Jadi ini di sini bendanya, nanti di sini nanti Desatria tahu bahwa ini itu bola. Tapi dia untuk mengejanya itu biar bisa lancar ya. Jadi kendalanya terkadang kalau Desatria itu gagal fokus. Jadi gampang teralihkan kalau ada suara sedikit rame dari belakang, dari mamanya, dan bisa dia itu sudah bisa kayak B-O, B-O-Bo gitu. Terus L-A lala. Nah, buat menggabung sama bola jadi bola ini terkadang masih kadang itu alat tatapan matanya itu nggak kebubu. Jadi cara menyampaikannya tadi pakai B-O-Bo gitu ya? B-O apa B-O-Bo? B-O-Bo. Terus L-A lala. Jadi juga terkadang Desatria itu kan karena gagal fokus. Kalau saya mulai dari nggak langsung mulai dari kan Desatria ini baru naik ke TKB. Jadi ada juga terkadang yang sering Desatria itu kayak terbalik itu antara J dan T. Nah gitu. Makanya saya selalu menerapkan bahwa tetap kalau mengajarnya itu tetap saya baca ininya abjadnya mulai dari kayak B-O, B-O, terus L-A lala gitu. Kalau langsung Bu itu terkadang tidak itu kalau saya juga untuk mengetahui desa udah. Mbak Sena dan dia. Jadi untuk area ini kebetulan sudah pintar membaca. Tinggal ada beberapa kalimat aja yang dia agak susah. Kalau untuk saya mengajarnya, kalau untuk area nggak terlalu susah menerangkan seperti ini. Ya, karena sudah bisa membaca, tapi nggak ada kesulitan ya. Kesulitannya mungkin itu di kayak bentuknya. Ya sudah, seumpama dari awal seperti mbak yang lain. Jadi belum mengerti huruf dan juga belum bisa otomatis belum bisa membaca kalau tidak mengenal aksara. Nah, bagaimana cara menyampaikannya? Kalau untuk menyampaikannya, kan ini saya bacanya benar. Pertama menggunakan ini B, O, nantinya U, L, A, nantinya Langsung seperti itu. Kalau dia sudah mengenal dulu, langsung ke anak seperti itu ya. Dua-dua itu secara urut apa langsung seperti gambar terus yang tulis itu? Saya kalau kalian menulisnya, jadi setelah memfoto saya sudah selesai. Saya menulisnya Terus Mbak Selma tuh iya. Kalau saya sendiri kan hebatnya itu ya offline ini artinya modelnya belajarnya itu bukan visual atau auditori tapi belajarnya kinestetik. Jadi belajarnya itu harus ada sesuatu yang diubah. Jadi kalau untuk mengajarkan bentuk-bentuk simbol gini biasanya saya ngasihin kayak clay gitu, terus dia belajar untuk membentuk. Terus kalau untuk melafalkan B-O-L-A, bola, seperti itu, dia masih kebingungan kalau misalnya ada dua suku kata kayak gini. Ini cuma satu, tapi dia masih kebingungan untuk gabungkan dengan suku kata lain. Jadi, saya biasanya ngajarinya, ya nggak apa-apa nggak ngelihat, tapi dia harus mendengarkan. Jadi, saya bilang B-O-Bo dibaca Bo. Terus L-A dibaca la. Dia emang nggak melihat, tapi dia masih bisa melafalkan meskipun belum tahu bentuknya kayak apa.
bacanya huruf pakai huruf konsonannya. Jadi a, sa. Jadi mereka lebih mudah untuk menghubungkan huruf seperti itu. Terus dengan simbol atau gambar di depannya lebih memudahkan dia. Kendalanya kalau itu mulai dari awal, pelajaran dari awal seperti itu. kalau membaca ya, tapi sebelum membaca saya harus mengetes kemampuan murid sampai mana memahami huruf gitu. Jadi kalau misalnya mereka belum memahami huruf dengan lancar, Sudah hafal huruf semua. baru kayak tadi ya a, jadi mereka mudah buat menggabungkannya jadi sa gitu, biar mereka bisa lancar seperti itu. Makanya saya iya a pakai konsonannya, bukan s a sampai kayak gitu seperti itu. Nah saya lagi di Malaysia ini kan English full English, jadi dia kebingungan kalau textbooknya Indonesia tapi saya mengucapkannya pakai English kayak gitu. Jadi dia kalau sedikit bingung itu langsung dia nggak mau belajar, kayak males buat belajar, kayak mengalihkan dengan yang lain kayak mewarnai dan sebagainya seperti itu. Terus belajarnya Bacanya nggak mau, maunya kalau Inggris Indonesia kayak gitu. Jadi kalau saya mau bahasa Inggris dia maunya worksheetnya membacanya pakai bahasa Inggris kayak gitu. Kalau Indonesia ya. Iya kalau Indonesia. Ya, biasanya itu nggak bingung. Iya, kalau dua bahasa sekaligus sih bingung. Iya. Memang enggak. Oke. Karena kan katanya Mbak Firda tadi anaknya belum bisa membaca, jadi awalnya itu saya perkenalan dulu huruf abjadnya itu A sampai Z. Lalu jika dia udah saya Jadi menghafal sampai A sampai Z dulu. iya menghafal Sampai dulu, bisa. iya menghafal dulu A sampai Z. Lalu saya beri suatu gambaran jika ada di misalnya di A, F, N, terus jadi satu huruf nanti dia mengejar. Iya, Kalau sudah mengenal huruf, langsung ke situ. iya dia kalau sudah sudah mengenal huruf nanti belum ke sini dulu, cuma saya nanti kasih suatu kayak pertanyaan, misalnya kayak begini, ini apa, supaya dia bisa apa seperti itu. Oh, itu berarti melengkapi kata ya? Iya, Sudah banyak variasi ya yang disampaikan dan metodenya memang banyak. Setiap guru mempunyai metode berbeda-beda, asal tahu persis anak ini bisa menerima enggak. Ya. Kalau misalkan ternyata dia sulit dengan cara yang itu, harus pakai cara yang lain. Untuk membaca banyak cara ya, tadi memperkenalkan abjad dulu. Untuk Mbak ini harus hafal semua abjad. Kalau kita berpedoman seperti itu, nanti belajar membacanya kelamaan. Jadi harus tidak perlu sampai hafal seluruhnya. Jadi kita perkenalkan huruf vokal dulu, a, i, u, e, o itu yang penting. Ya, yang penting. Setelah itu kita tidak perlu menggunakan huruf besar dulu. Nanti anak bingung. Gak apa-apa sih ini A, tapi yang jelas ini A besar, ini A kecil. Nah, supaya anak tidak bingung, jadi kita itu harus memberi yang sederhana mungkin, sesederhana mungkin dan yang mudah dia terima. Jadi kita perkenalkan huruf kecil. Setelah huruf kecil tahu, tidak perlu hafal sampai A Z. Nanti kita fokusnya ke hafalan itu aja. Jadi nggak ada perkembangan. Sebaiknya kalau sudah mengenal vokal, kita perkenalkan abjad B dulu. Terus memperkenalkan abjad itu tidak harus urut. Jadi setelah B terus langsung C, D gitu ya. Kita cari pengucapannya yang berbeda. Jangan sampai yang sama itu diajarkan langsung. Jadi setelah menghafal M misalkan ya, M, terus kita kenalkan N. Kira-kira sulit nggak? Ya, sulit kan? Jadi kalau misalkan B ke C masih bisa. Setelah mengenal huruf, kita kenalkan satu suku kata. Ini namanya kata ya Mbak ya, kalau aku itu kata. Ini kata. Itu terdiri dari dua suku kata, yaitu A dan O.
Jadi kalau saya tanya suku kata itu berarti yang unik. Yaitu suku kata. Kalau digabung menjadi satu kata. Kita perkenalkan suku kata aja dulu. Satu suku kata yang terdiri dari 2 huruf. Misalkan kita mulai dari B. Kenalan aja ba, I, U, B, U. Ini lebih mudah. Kenapa kok U dulu? Padahal U itu huruf terakhir ya biasanya. Karena kita lebih enak ngomongnya bagi U, B, U gitu ya. Nah dari sini, kalau dulu zamannya itu memang BA, BA, BI, gitu ya. Ternyata di apa ya istilahnya menurut penelitian ya juga pengalaman justru BA itu tingkat kesulitannya lebih tinggi karena anak bingung BA lebih baik B sama A bunyinya apa ba jadi langsung ba ini B B coba dibaca antara 2 kali atau 3 kali. Anak disuruh baca ba, bi, bu, bi, bu. Jadi nggak usah sulit-sulit ba, 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 bi, bi, bu. Dia kembali lagi bacanya itu susah. Karena mengingat apa ya ba, ba, ba sudah terus ba jadi ba gitu. Jadi kesannya kayak susah gitu. Jadi langsung ba, bi, bu, bi. Setelah itu kita buat, kalau dia sudah mengerti, kita buat jadi satu kata tapi masih lepas, jadi tetap ada suku katanya kelihatan. Jadi seperti ini kita gabungkan tapi agak ada jalannya. Jadi satu kata terdiri dari 2 suku kata aja. Diacak, di, bang, kita buat nggak usah banyak-banyak 9 di sini ada lagi di sini ada lagi. Jadi pertemuan pertama itu 1 lembar tapi banyak isinya. Jadi tidak hanya ini aja, bisa baca seperti ini. Setelah ini hafal, nanti kembali ke huruf lainnya. Kalau sudah bukan hafal ya, tapi bisa membaca ya. Jadi bisa membaca ini bacanya ba, bi, ba, bi, bu. Jadi diacak sendiri. Setelah huruf ini baru kita kembali ke C. Ya, seperti ini metodenya. Caci, cuci, dibuat seperti ini juga. Nanti caci, cicu, cici, cucu gitu ya. Kalau sudah mengenal 2 huruf itu B dan C, kita gabung. Kita acak lagi antara B sama C. Jadi nanti ada dibuat seperti ini lagi, baca, coba gitu. Seperti itu seterusnya. Yang penting tidak perlu hurufnya urut. Usahakan mencari huruf yang jauh beda pengucapannya. Jadi jangan yang kayak seperti tadi apa N sama N itu kan sulit ya. D sama B juga susah kan anak-anak. Itu jangan didekatkan. Jadi jangan dilakukan secara bersamaan. Kalau sudah B jangan langsung ke D. Habis C, D jangan dulu. Karena B-nya ini masih mungkin masih kerepotan dia ya. Nah, setelah C nggak usah pakai C, langsung aja ke yang lainnya K atau L. Di sini jelas ya. Jadi untuk membaca tidak perlu hafal dulu. Ini dari sini aja nanti anaknya lama-lama juga ngerti hafal dengan sendirinya. Oh ini huruf B, ini huruf C, ya. Dan seterusnya. Ya, ada yang ditanyakan ke sini. Ya. Sudah menginjak ke menulis ya, membacanya sudah. Tapi saya coba untuk dasarnya itu saya bikin 2 suku kata, nanti biasanya mengikuti karena saya ingin tahu cara nulis juga. Terus saya juga ada arahan dari mamanya di Satria, supaya di Satria itu lebih rapi menulisnya. Saya kan besar, saya mau ke TKP, mau pakai buku yang kotak kecil. Jadi biasanya setelah saya tulis seperti ini, di Satria itu ngikutin. Nah, biasanya saya lihat dulu di Satria itu selalu
Kalau kayak itu sebelum nulis saya tanya dulu. Dia kalau nulis skrip biasanya seperti apa? Terus biasanya dia itu yang ada perutnya, ya perutnya ada di sebelah mana? Karena dari sudah dia jawab terus dia selalu nulis. Jadi ya garis lurus dulu, dikasih perut. Terus lalu saya buat sekalian untuk mengecek hafalannya. Saya kalau perutnya di sebelah kiri apa? Terus kalau kanan udah bisa itu ya sambil gitu. Terus cukup lah. Saya siapkan garis ya. Iya. Iya. Nanti saya minta satu persatu tulis. Jadi meskipun kalian sudah jadi guru, hanya saya ini yang sederhana aja dulu. Biasanya kan ada apa itu garis halus itu ya, yang ini untuk nulis apa itu? Ya tak bersama. Ini nggak bisa tidak bersama. Tulis saja. Bisa nulis satu persatu di sini sesuai dengan petunjuk saya ya. Coba nulis B. Berkecil aja semua. Saya nulis J. Sekarang enggak ya? Tulis G. Seperti belajar tulis lagi ya? Iya. Ya, tulis M. Tulis J. T. Tulis D. S. Tulis E. H. Udah. Tulis lagi ya. K. Ini kita anggap garis ya, buku satu garis itu loh, apa itu? Ya, ya, tulis biasa itu ya. Tulis M. Tulis M. Ini perlu ya, perlu sekali kita ketahui. Karena apa? Karena setelah ibu lihat, itu banyak anak yang menulis asal nama. Jadi kalau dia mau nulis B, pokoknya bentuknya B, udah. Tapi dia nggak tahu cara menulis awalnya itu dari mana, mereka nggak tahu. Bahkan di depan hutan kalau nulis B seperti ini. Nulis J juga gitu, seperti ini. Nulis U juga seperti ini. Harusnya U bagaimana? Nah, ini terus harus kembali lagi ke sini. Ya. Jadi kalau menemukan muridnya itu cara menulisnya salah, jangan dibuat, harus diarahkan. Apalagi kalau bentuknya U seperti ini tadi, kan sudah kelihatan keliru meskipun kita nggak tahu dia mulainya dari mana. Ya, kan bisa aja mulainya dari sini. Tapi meskipun nggak tahu gerakannya, tapi sudah kelihatan bahwa ini salah. Terus nulis E-nya juga tidak seperti ini, Mbak. Ya, nulis E itu harus tetap diarahkan seperti ini dulu. Jadi gerakan anak itu perlu harus ditahu. Nah, terus bagaimana dengan besar kecilnya? Besar kecilnya ini kan satu garis. Nah ini seperti ini penulisannya sudah.
Jadi untuk J, D, Y, E itu harus di bawah, tidak boleh gantung seperti ini. Seperti ini nanti akhirnya menjadi 9. Terus tidak boleh seperti ini. Jadi harus ada batasannya. Jadi kalau memang harus di bawah, ya harus di bawah. Jangan digantung seperti ini. Terus ukurannya, kalau untuk E itu tidak penuh seperti ini, tapi cuma sepatu. Ya sesuai ini, kita tingginya sama dengan ini. Jadi ya, ini dulu. Soalnya anak sekarang itu asal nulis, dia nggak ngerti caranya bagaimana, dan fatalnya dibiarkan sama ibunya mungkin sudah dia nggak terus, pokoknya anakku ditulis sudah. Jadi banyak yang keliru. Terus huruf K, untuk huruf K ini, huruf K itu ini harus penuh gini ya, tapi nggak usah sampai lebih bagus. Jadi ininya juga rata dulu. Nah kalau huruf T, dan D ini kalau di sini memang tidak nampak ya, tidak nampak. Jadi kesannya itu seperti sama. Ini kakinya ya juga sama gitu ya. Ini bagian ya. Usahakan kalau menulis itu nempel garis. Jadi anak tulisannya nggak naik turun. Gampang kok ajarannya. Ini ya nempelkan garis ini. Bikin A itu juga harus arahnya benar. Karena ada yang mengambil juga seperti ini. Oh juga bentuk, tapi kan salah caranya. Itu seperti itu. Jadi usahakan mengajar pertama itu nempel di garis supaya anak tulisannya nggak naik turun. Nanti bikin A-nya di sini, terus D-nya turun gini. Maka kelihatan bagusnya enggak kan? Baru muter. Karena apa? Kenapa kita kok berpedoman dan bertegak? Soalnya nanti kadang ada yang miring tulisannya ya toh. Kadang itu ada yang miring. Ini. Seperti ini. Kadang miring. Jadi pedomannya harus setelah ini muter kembali seperti angka 1 step ke bawah. Juga bikin Y, bikin U, terus lurus ke bawah seperti angka 1 balik-balik. Itu yang memudahkan anak nanti. Kalau kita cuma menjelaskan bikin Y gini ya, nah seperti ini ya, dia nanti bisa tidur nanti, bisa ke sini, bisa ke sini, bisa gitu. Jadi kan ada tau tegas bersambung tapi miring, ada kan? Suka-suka dia yang apa itu misalkan dia pengen tulis miring nggak miring, ada kan? Dulu kalau zamannya itu kebanyakan nulis tegak sambungnya miring. Ini tegak sambung. Jadi dari atas turun ke bawah itu harus seperti angka 1. Ini juga turun ke bawah, lurus ya. Jangan menyampaikan itu asal kita bentuk tulisan, tapi juga tunjukkan gerakannya lebih mudah kalau kita memakai istilah-istilah seperti tadi, seperti angka 1 atau lurus ke bawah, lurus baru belok. Ya, dari sini ada yang bisa ditanyakan. Bu, kalau menggunakan buku kotak kecil, buku kotak kecil. Oh iya, buku kotak kecil. Terus kalau untuk huruf D-nya itu perlu 1 kotak atau 2 kotak? Huruf B ya? Iya, Kotak benar. ini kan? Katakanlah seperti ini ya. Jadi kalau pada awalnya untuk anak kelas 1 misalkan ya, kelas 1 itu biasanya itu harus penuh. Jadi perutnya itu harus penuh. Jadi seperti ini. Nah, perutnya itu harus penuh. Tapi penuhnya itu tidak perlu sampai ini ke kanan kiri. Soalnya apa? Nanti tulisannya itu akhirnya dempet-dempet, kesannya seperti dempet-dempet. Ya. Nah, terus untuk memperkenalkan B sudah L itu jangan terus di sampingnya gini mbak, tapi tetap di tengahnya. Itu masih kelas 1. Jadi nanti kalau kelas 3, kalau kemungkinan masih
kotak itu baru kita arahkan, nggak usah jauh-jauh ya nulisnya. Kita nggak usah jauh-jauh. Misalnya kalau jauh-jauh selain kelihatannya lebar-lebar juga memerlukan banyak tempat. Ya, kalau kelas 1 memang gini, masih seperti ini. Jadi B-nya perutnya penuh, L-nya juga harus di tengah. Kalau kita kesannya kayak kejauhan Bu gitu ya, kejauhan nulisnya. Kalau di kotak itu L memang apa, kalau sama huruf yang lain kesannya seperti terpisah jauh. Tapi ya memang harus seperti itu. Baru kalau sudah kelas 3 baru kita arahkan, jangan jauh-jauh ya. Jadi boleh bentuk kotak seperti ini, tetapi tetap ini kan juga belum gini kan ya. L-nya kan harusnya di tengah gini, itu boleh. Kalau sudah tidak memakai patokan satu kotak loh Mbak ya. Nah ini juga di musik kasih bisa. Jadi satu kotak untuk 2 huruf. Jadi kalau sudah tidak berpatokan pada satu kotak, ya dulunya kan biasanya satu kotak terus dikosongin 2 kotak ya. Ini kalau sudah kelas 3 sudah nggak usah jauh-jauh, kita nulis seperti biasa. Ada lagi? Sudah? Ya, sudah ya, ini hati-hati ya cara terus nulis M. Sebentar, ini M sama M. Kebanyakan anak-anak itu kalau nulis M ini terus gini seperti ini. Nah ini perlu dibetulkan Anda. Kalau ini dibiarkan terus menerus, nanti akhirnya dia nulisnya gini. Jadi tetap arahkan supaya turun ke bawah. Ya, tulisnya juga gitu. Ini harus sama, jangan seperti ini. Terus ini kan, nanti kesan seperti ini. Ini banyak loh yang nulis seperti ini. Nulis seperti ini banyak. Pasti ininya lebih. Jadi anak kan harus sama. Soalnya nanti terbacanya apalagi nanti kalau bikin hanya nggak terlalu tinggi sama dengan dia. Ya, di NN itu juga penting. Sudah dan juga apa? Terus kembali ke lagi ya, lanjut ke apa? Lanjut ke temukan nulisnya seperti ini. Nulisnya seperti ini. Ini benar nggak? Nulis seperti ini. Benar nggak? Benar ya. Nulisnya kan harusnya apa dulu? Harusnya dulu langsung. Kenapa Bu? Ini juga ringan ya sama. Tapi nanti kalau dia nulisnya sudah cepat, nggak akan terbentuk seperti itu. Terbentuknya apa? S. Ya. Terusnya nanti S. Kalau dia sudah nulisnya sudah nggak bisa kembali lagi. Karena apa? Karena sudah terbiasa seperti itu. Makanya dari awal kita betulkan nulis angka 2. Nulis angka 2 ya seperti ini. Ya. Angka 1 itu dari atas. Kenapa kok mereka salah nulis 1 itu? Karena kebanyakan, bukan banyak, ada yang kita jumpai nulisnya dari bawah. Nulis B juga gitu, dari bawah. Ini, bentuknya ini. Memang bentuknya B, tapi gerakannya salah. Itu nanti mempengaruhi tulisan seterusnya. Kalau cepat akhirnya nggak karuan. Angka 7, bagaimana angka 7? Tapi anak kan mau pesen juga ya. Kalau dibuat ini dibentuk seperti gambar,
misalnya bentuk bunga. Nah, bunga matahari ini. Ini ditulis 1, ini kosong, gitu ya. Kita kereta api. Saya gampang-gampang aja. Yang penting anak itu tertarik. Kemarin ngasih contohnya ini. Nah, di sini ada angka 1 ini 2. Jadi jangan selalu yang di depan itu ada bilangannya. Kita ini tujuannya apa? Anak benar-benar bisa hafal angka ya secara umum. Jadi nggak selalu ada di depan satunya tulis. Juga kasih kosong. Jadi biar tahu. Oh sebelum ini kosong semua nggak apa-apa. Kita cuma kasih 2 angka ini itu nggak apa-apa. Nah ini gambar saya itu ulang, boleh kita ulang. Pokoknya sebisa mungkin anak itu tertarik dengan pelajaran yang kalian sampaikan. Ya. Terus pasangkan itu usahakan kata-katanya yang di sebelah ini apa? Kiri ya? Sebelah kiri. Sebelah kanan. Jadi kata-kata misalkan topi. Itu kemarin ibu bikin sebetulnya ibu keliru sih, cuma sudah tak ketemu mas ini harusnya di sebelah ini ya, tapi ternyata enggak, tetap sudah nggak apa-apa. Kita aja yang harus pintar-pintar kalau mendapatkan soal seperti itu. Misalkan di sini ada gambar, ini ya yang menggambar. Misalkan ada gambar. Nah, ini semua gambar ada di sini. Itu sebetulnya lebih memudahkan. Jadi ini topi, tinggal nanti tulisan topi. Ya. Tapi kalau tulisannya ada di sini, apa itu gambarnya di sini betul, tulisannya yang di sini, itu sebetulnya yang lebih mudah. Topi misalnya, kita tinggal lihat gambarnya, lebih mudah. Kalau gambarnya yang di sini, ini gambar apa? Topi. Cari kata-kata topi. Dia harus baca satu persatu. Iya kan? Harus satu persatu sampai ketemu topi. Nanti gambar kedua juga gitu, bunga, baca lagi. Jadi kalau bikin soal sebaiknya di sini apanya, kata-katanya, baru gambarnya. Topi, cari gambar. Kalau dia gambar kan cepat kan tahu langsung. Jadi bikin soal sekreatif mungkin. Jadi anak bisa terbantu. Ini misalnya. Terus untuk penjumlahan tadi. Berarti intinya yang lebih besar disimpan, yang kecil jadi. Kalau pengulangan, kan nanti juga ada pengulangan ya. Kalau pengulangan untuk gambar bagaimana? Kalau penjumlahan enak gambarnya 3 tambah 2. Kalau pengulangan, coret. Itu dicoret. Seandainya saya punya 7 bola, 5 dikurangi 2, saya bikin 7 bola dulu, nanti saya coret 2. Bolanya dicoret. Terus ada lagi selain dicoret? Selain dicoret apa enggak? Pakai metode apa? Coba, enggak mau ya? Kalau pengulangan gambarnya dicoret. Gambarnya dicoret maksudnya gini ya? Menyesatkan semua. Misalkan 4 dari 1. Jadi kita menyajikannya sebenarnya nggak ada ininya ya, cuma gambar ya. Terus dicoret ini. Ini. Seperti ini. Bagaimana? Ya, namanya gitu. Jadi anak terus menulis berapa? 4 kali 1 sama dengan 3. Selain ini, kan biasanya gambar itu selalu dikasih tempat tuh, ada yang bulat, ada yang kotak.
Misalkan gambar bola. Ada yang tidak dicoret, tapi dia apa? Coba Gambar lagi sebenarnya. gambaran sebenarnya. Oh, ini ya, titik-titik terus ini kurang, titik-titik itu. Nah, boleh. Terus kalau gambarnya cuma satu ini, ada yang diganti. Ya. Tapi kita jelaskan dulu. Ini artinya sama bilangan ini adalah sama boleh dikurangi lagi. Nah, kalau tanpa gambar, sama 7 dikurangi 2. Gimana? 7 kurangi 2. Adik ini punya permen 7. Lalu Kak Alea minta permen adiknya 2. Jadi permen adiknya punya berapa? 7. Adiknya punya permen 7. Nah, 2-nya punya Kak Alea. Jadi adiknya punya permen berapa? Kita sama Sisanya. 5. Harus disampaikan sisanya berapa. Kalau Mbak ini, Mbak senang 7 2 dan ini. Ya biasanya adik Satria masih juga sama, kalau nggak gambar saya juga gitu. Biasanya itu bahasanya itu dukun, terus itu hilang kalau saya biasanya itu ya jadi bulan 2. Jadi kalau yang sejauh ini kalau saya pengurangannya itu masih range-nya 1 sampai 10, jadi masih bisa menggunakan tangan. Beda kalau tadi Iya, berarti istilahnya hilang. iya hilang Dua. hilang juga. Hilang dua. Itu nanti aplikasinya pada soal cerita. Iya, kalau soal nyata jadi kesannya nggak apa-apa. Ini juga. Ini tadinya berwarna, nggak bagus. Kesana menarik ya, tertarik ya. Terus tapi kalau kalian gambar di kertasnya, misalkan ini memberi materi itu supaya lebih cepat dan waktunya juga efisien ya, tidak terlalu memakan waktu lama, kita bantuin seperti gambar-gambar itu kita bantu. Kalau misalkan kelihatan nulisnya lelet, sudah bikin soal aja. Jadi nanti untuk acara menulisnya seperti membaca tadi ya, membaca tapi bisa sekaligus menulis seperti bagi tadi, langsung kita imla, nulis bang. Kan sudah belajar menulis juga kan, belajar menulis, dilihat gerakannya, tulisannya, nanti juga belajar membaca. Jadi jangan selalu habis buku ibu baca terus itu, habis buku terus nulis, yang baca bawahnya tadi baca bisa. Sekarang diubah ke menulisnya, ayo sekarang nulis di imla itu apa? Didikte ya, dikte itu kan nulis baca. Terus ini juga penting. Setiap kali mengimla anak, usahakan kita tahu anak ini caranya gimana sih menerapkan ketulisan. Misalnya kita tuh suruh membaca, suruh menulis lemari. Biasanya anak langsung nulis lemari. Dia sudah coba ditulis lemari. Kesulitan dia, karena apa? Tidak tahu yang mana yang harus ditulis dulu. Jadi kita tekankan supaya satu persatu. Kita ucapkan jangan langsung lemari, tapi satu-satu lemari. Kalau dia sudah nulis terus nulis apa lagi? Setelah dia kadang melanjutkan mari gitu, jangan diingatkan lagi. Jangan langsung satu-satu. Kalau satu-satu tetap kok. Nanti bisa. Kalau kita terapkan langsung lemari, tulis lemari. Gitu. Dia nanti kesulitan. Apalagi kalau dibiarkan, ya sudah bisa lemari. Biarkan gitu, dia nanti seterusnya kesulitan. Ya, jadi usahakan satu suku kata. Terus huruf mati belum ya dibahas tadi ya, huruf mati. Huruf mati pun perkenalkan yang lebih mudah. Perkenalkan yang lebih mudah itu huruf mati apa? S, ya S, L. Jangan dicampur ya S. Terus huruf apa? N. Ini kita tunjukkan. Jadi vokal kita tunjukkan. Kalau huruf matinya N, ini pun biasa gini. Kalau huruf E, angkat
Jadi misalkan anak juga mengikuti gerakan bibir kita. Kalau di huruf matinya N, itu lidahnya ditekuk kan. T, itu lidahnya digigit sebentar. Nah, jadi nanti bisa mengikuti tepat T dilanjutkan. Kalau dia kesulitan misalkan nulis rumah itu maksudnya apa? Bingung, kasih kata-kata yang lain yang dia ingat itu apa? Misalkan sudah pernah diberi kata-kata sawah, ya. Misalkan yang atau apa lagi? Selain rumah, sawah, sekolah, gitu ya. Kakak, huruf matinya K, berarti kakak, bapak. Jadi penekanannya ada untuk mempermudah anak mengenal huruf matinya. Huruf mati kadang-kadang gini anak nulis nah itu ditulis N aja. Itu harus dijelaskan kalau ini bunyinya pakai N bukan na, supaya bunyi na diberi apa ya. Nanti yang ditanyakan enggak mungkin ada kendala apa dan muridnya mungkin membacanya bagaimana. Ini ibu tulis satu suku kata cuma 2 huruf ya, jadi belum ada huruf matinya. Ini bisa nanti diterapkan di di kelasnya. Terus kamu video, jadi ibu ingin tahu bagaimana dia bisa membaca menulis. Untuk membaca cukup ya disorot aja lah tulisannya juga. Dan untuk menulis itu fokuskan ke gerakan tangannya. Jadi itu biar tahu dia nulisnya benar apa enggak ya. Terus ini pasangkan ini juga ini kan harusnya lebih enak apa dulu kata-katanya dulu ya. Kalau seperti ini tidak apa-apa sih, gereja atau karena gambarnya salah kalian tunjukkan ini aja dulu. Ayo kita cari ini apa bacanya topi, kita cari topi yang mana. Ya, jadi jangan kita ini kali tadi terbalik. Kalau terbalik ya inisiatif kita gimana caranya supaya anak-anaknya. Terus ini yang bacalah bagian terakhir ini. Nah ini sudah nggak ada bantuan bisa seperti ini. Nggak ada. Karena apa? Diharap anak sudah mulai bisa membaca kata-kata yang dibaca. Ya. Sudah ada yang menanyakan? Jadi menghitung untuk ini yang di video apa ini? Yang di video apa? Mungkin anaknya ngerti sih ini 3 ya, misalnya meja dan 3. Tapi nanti tolong disuruh menghitung dengan caranya 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3 terus. Jadi jangan diam langsung nulis 3. Soalnya kadang-kadang anak kan hitungnya kebablasan atau kurang ya. 1, 2, 3, 4, langsung 6, 7, 8, 5-nya ketinggalan. Ada seperti itu. Nah, itu terbiasa nanti. Cara menulis ada, dikasih menulis. Nah ini menulis ini ibu butuh gerakan tangannya. Jadi gerakan tangannya. Misalnya ini huruf A, ya A kan disalin di sampingnya. Jadi nanti cara menulisnya itu yang perlu di video penulisannya. Jadi mulai awal ini kita yang super apa ya? Super telaten harusnya. Terus ini beri nama masing-masing gambar. Ini ibu beri gambar-gambar yang nanti penulisan kata-katanya agak nggak terlalu sulit sih ya. Seperti ini bola kan masih apa di sekolah gitu ya. Nah, dia sudah bisa membaca. Ada yang belum bisa membaca. Dia masih mengenal dulu tadi siapa? Belum bisa menggabungkan. Belum bisa membaca. Tapi bisa membaca ya Pak. Iya. Itu berarti ya bisa nulis seperti Terkadang kalau bisa itu ke sekolah baru itu sudah bisa. Kan karena
saya metodenya itu juga mengikuti tantangan sebelumnya. Saya katanya namanya Satria itu juga mengikuti misalnya takut adiknya itu belum lagi kan seperti saya tadi bola itu BOB itu juga dari tantangan sebelumnya. Jadi saya juga gitu. Jadi sampai sekarang di Satria itu cuma BO, setelah itu LA buat jadi bola itu terkadang masih bingung, saya herannya dari mana, sedangkan dia mengeja A sampai Z dua kata itu bisa, cuma gabungkan itu. Iya, ya itu nggak apa-apa sih, sebelumnya kan dulu gitu. Iya. Karena diarahkan lagi di sama itu ya. Jadi kalau menulis ini gambar apa? Bola. Tulis apa? Bu. Nah, tulis apa dulu yang kita ucapkan apa dulu? Bu. Jadi apa? B sama U. Setelah U, ya kita terbalik dulu ya. Jadi dia itu ngerti nggak yang kita maksud. Nanti kalau dia bingung, kamu tadi diminta nulis apa? Bola, nah. Sudah apa ucapan Bu? Setelah itu apa? Nah, nggak apa satu-satu. Bu, tulis dulu. Setelah Bu apa? Nah, tulis sekarang. Bisa kan tulisnya? Nah, jadi nggak selalu harus diubah. Nanti bacanya seperti itu terus, apa ya, terbawa sama